cuaca tanah jauh. Di sini saya akan bercerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, begini ceritanya. Pada suatu hari, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kira-kira jarak kampung Emmaus dari kota Yerusalem sekitar 7 mil. Ketika mereka sedang asik berjalan, bercakap-cakap dan saling bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem, tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi kedua orang tadi tidak mengenali Yesus karena ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Karena mereka tidak mengenali Yesus, ya mereka asik jalan dan ngobrol. Setelah itu, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan?" Setelah itu, mereka berhenti dengan muka muram. Salah satu dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan hari ini?" Jawab Yesus, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, di mana dia berkuasa atas perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi entah mengapa imam-imam dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari, ada perempuan dari kalangan kami yang mengejutkan kami." Kira-kira apa yang membuat mereka terkejut? Yang membuat mereka terkejut adalah ketika perempuan dari kalangan orang Yerusalem tadi pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi buta, mereka tidak melihat mayat Yesus. Lalu perempuan itu datang kepada kami murid-muridnya, mengatakan bahwa mereka melihat seorang malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup, Yesus hidup. Tetapi ada di antara kami yang tidak percaya, sehingga sebagian teman-teman kami pergi ke kubur Yesus untuk memastikan. Dan memang benar apa yang dikatakan perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat malaikat. Mendengar hal itu, Yesus merasa kesal. Sehingga Yesus berkata, "Hei orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Mengapa engkau tidak percaya dengan apa yang dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu demi kemuliaan-Nya?" Lalu Yesus menjelaskan tentang dirinya di dalam kitab suci, di dalam kitab-kitab Musa, dan di dalam kitab-kitab nabi-nabi. Setelah sekian lama perjalanan, mereka hampir sampai di kampung yang mereka tuju tadi. Tapi entah mengapa Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanannya. Tetapi kedua murid tadi mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka, karena di situ hari mulai gelap, mulai malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu Yesus masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Ketika Yesus duduk, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti kepada murid-muridnya. Setelah itu,
Terbukalah mata mereka dan mereka mengenali bahwa Dia adalah Yesus. Setelah hal itu terjadi, tiba-tiba Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Setelah itu, seorang kepada seorang berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus bercerita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita?" Setelah semakin lama, hari makin lama semakin gelap, dan mereka tertidur. Dan besok paginya mereka bangun lalu pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, mereka mendapati ke-11 murid Tuhan sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang tadi menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus setelah Yesus memecah-mecahkan roti. Demikianlah storytelling dari saya. Jadi, teman-teman, apa yang perlu kita ambil dari cerita ini? Inti yang harus kita ambil dari cerita ini adalah mari membuka mata hati supaya kita mengenali Yesus. Dan kita harus percaya bahwa Yesus selalu hidup di tengah-tengah kita. Terima kasih.